Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pecinta perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, baik itu yang mencintai ataupun yang dicintai oleh para Laskar Sabilillah. Dan kabar duka bagi para habaib yang telah melakukan kebohongan-kebohongan yang mereka selama ini memframing bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu mengisbat nasab Ba'lawi. Yang ada dan ditemukan serta viral di berbagai platform media sosial saat ini adalah bahwasanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari melarang para habaib yang dibawa oleh Belanda ke Indonesia untuk menggunakan laqab atau panggilan Sayyid atau Syarif. Mari kita saksikan video berikut ini. Di berbagai macam portal media online, saya lihat Bapak Ibu, media digital dikatakan bahwasanya Mbah Hasyim Asy'ari menetapkan habaib sebagai keturunan Nabi. Bohong Bapak Ibu, itu fitnah, itu penipuan. Saya ingin tegaskan kepada segenap warga Nahdliyin, Romo Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak pernah mengisbat Ba'alwi sebagai cucu Nabi, enggak pernah. Jadi kalau ada yang menyandarkan itu kepada beliau, maka itu berdusta atas nama Romo Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang benar, setelah berdirinya Nahdlatul Ulama tahun 1926, 6 tahun kemudian, tahun 1932, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama 24 kiai, jumlahnya 25, berkumpul di Surabaya, membuat pernyataan bahwasanya yang boleh menyandang laqab Sayyid, Sayyidah, Syarif, Syarifah hanya keturunan Hasan dan Husain radhiyallahu anhum. Itu dituangkan dalam sebuah catatan petisi, Pak, diajukan kepada pemerintah POC waktu itu karena Indonesia belum merdeka. Apa sebab? Karena Rabitatul Alawiyah, Rabithah Alawiyah minta kepada Belanda agar habib-habib di Indonesia ini ditetapkan gelarnya Sayyid semua sebagai keturunan Nabi. Mintanya ke Belanda. Maka Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak terima. Maka berkumpul para ulama, diajukan kepada pemerintah Hindia Belanda, tidak boleh ada yang mengandung laqab Sayyid, Sayyidah, Syarif, Syarifah kecuali keturunan Imam Hasan dan keturunan Imam Husain. Maka Belanda, POC waktu itu, Pak, Hindia Belanda nggak jadi mengizinkan penggunaan gelar Sayyid. Nah, karena tidak diizinkan, maka Rabithah Alawiyah kemudian menggunakan gelar Habib. Karena pakai Sayyid nggak boleh, pakai Syarif nggak boleh, maka mereka menggunakan gelar Habib. Sejak saat itu mereka menggunakan gelar Habib. Dilarangnya bukan cuma di Indonesia. Syarif Husain bin Ali, mantan Sultan Hijaz. Mengapa saya katakan mantan Sultan Hijaz? Karena pas revolusi Wahabi, beliau kalah Bapak Ibu oleh keturunan Bani Su'ud. Syarif Husain Mekah itu adalah keturunan Nabi. Syarif Husain bin Ali Mekah memenjarakan semua orang yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi padahal nggak punya bukti, dan memenjarakan Ba'alwi yang mencantumkan gelar Sayyid dan Syarif di depan namanya. Di Mekah nggak boleh pakai Sayyid, nggak boleh pakai Syarif. Di Yordan nggak boleh, di Mesir nggak boleh, di Irak nggak boleh, di Yaman nggak boleh pakai Sayyid dan Syarif. Di Indonesia nggak boleh juga pakai Sayyid dan Syarif. Barulah mereka kemudian menggunakan gelar Habib. Inilah sejarahnya, maka ada istilah habaib.
hari ini bertepatan dengan tanggal 10 November, Hari Pahlawan. Betapa mengejutkan dan memukaunya pidato Presiden Prabowo Subianto. Beliau pidato pertama setelah dilantik menjadi presiden mengingatkan tentang perjuangan pahlawan kita dan penderitaan bangsa Indonesia yang ditindas. Dan beliau mengutip dulu di zaman Belanda, di zaman VOC, di mana-mana ditulis verboden, voorhonden en inlander. Itu bahasa Belanda. Saya bahasa Belanda bisanya cuma itu aja, Pak. Verboden, voorhonden en inlander. Apa artinya? Bangsa pribumi dan anjing dilarang masuk. Bu, halo. Coba ingat sejarah jas merah. Jangan sekali-kali merupakan sejarah. Kita pernah dijajah, kita pernah ditindas, kita pernah dihinakan serendah-rendahnya, disamakan dengan anjing, kata Pak Prabowo. Ada kolam renang Manggarai, kata Pak Prabowo, beliau masuk ke sana ada tulisan verboden, voorhonden, anjing dilarang masuk. En inlander. Siapa inlander? Julukan Belanda untuk pribumi Indonesia. Julukan Belanda untuk bangsa Indonesia disebut dengan bangsa inlander. Maka pidato presiden pertama kemarin setelah beliau dilantik diingatkan akan itu semua. Berarti Pak Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka di kepemimpinan beliau hendak mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia jaya di dunia internasional. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. 10 November 1945 didahului Pak Presiden Soekarno meminta kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk berfatwa tentang wajibnya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Maka tanggal 21-22 Oktober tahun 1945 Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa tentang kewajiban bangsa Indonesia untuk berjihad bersama negara dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Maka hari itu 22 Oktober ditetapkan oleh Presiden Jokowi sebagai Hari Santri Nasional. Maka kemudian pasukan pesantren Kiai dan Santri dipimpin oleh Kiai Haji Abbas Abdul Jamil Buntet Cirebon atas perintah Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk perang melawan sekutu. Maka tanggal 30 Oktober 1945 puncak peperangan tersebut terbunuhnya Jenderal Malabi. Geger dunia internasional. Gimana nggak geger Pak, jenderal yang mati atas perlawanan bangsa Indonesia, para kiai dan para santri. Maka karena Jenderal Malabi tewas, ngamuk Inggris, kirim pesawat tempur, kirim pasukan. Maka puncaknya tanggal 10 November 20.000 lebih kiai dan santri. Itu nggak enak aja nyebutnya kiai dan santri Pak dalam kamus sejarah, nyebutnya rakyat Indonesia. Nah, itulah tadi video yang disampaikan oleh Kiai Haji Suparman Abdul Karim. Beliau adalah Ketua PWI Laskar Sabilillah Provinsi Lampung. Mereka itu hanya framing, hanya berbohong, tidak ada fakta dan data.
atas pengakuan mereka. Jika ada data, maka tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya, sampaikan. Bikin video bahwa datanya ada, tapi jangan bohong. Sampaikan ke media sosial, melalui media sosial, dan sebarkan. Jika ada, tapi jika tidak ada, sudah. Cukup mereka mengakui bahwa mereka bukan keturunan Nabi. Jadilah rakyat biasa, jadilah masyarakat Indonesia yang baik, tidak usah mengaku-ngaku cucu Nabi, tidak usah mengaku-ngaku keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun tidak sesuai dengan akhlak dan perilakunya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.